sudah 1 tahun Kemenak Tuban di bawah kepemimpinan Ibu Hajah Umi Kulsum SAG MPDI, tepatnya tanggal 3 Maret 2024, beliau dilantik sebagai Kepala Kemenak Tuban. Kemenak Tuban terus berbenah dan berinovasi dalam segala hal. Nah, bisa dijelaskan Bu Umi, inovasi apa ini dalam 1 tahun kepemimpinan Bu Umi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar dulur Kemenak Tuban? Masih semangat puasanya kan? Kami berharap dulur Kemenak Tuban sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena karunia-Nya semata pada hari yang penuh berkah ini kita masih bersama dalam program acara On Mix Studio Kemenak Tuban bersama saya tentunya Laidia Mariati. Pemirsa On Mix Kabupaten Tuban yang berbahagia, tak terasa sudah 1 tahun Kemenak Tuban di bawah kepemimpinan Ibu Hajah Umi Kulsum SAG MPDI, tepatnya tanggal 3 Maret 2024, beliau dilantik sebagai Kepala Kemenak Tuban. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini beliau berkenan hadir di ruang podcast kebanggaan kita bersama. Apa kabar Bu Umi? Alhamdulillah baik. Saya lihat sehat terus ini dan tetap energik gitu ya. Alhamdulillah. Bu Umi, Kemenak Tuban terus berbenah dan berinovasi dalam segala hal. Nah, bisa dijelaskan Bu Umi, inovasi apa ini dalam 1 tahun kepemimpinan Bu Umi ini? Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Para pemirsa On Mix yang berbahagia di mana saja berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terima kasih yang tak terhingga kepada khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para kiai dari jajaran ormas, keagamaan, sosial keagamaan, dan semuanya, khususnya keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban yang luar biasa, yang alhamdulillah genap 1 tahun per 3 Maret kami diberikan amanah menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, di mana amanah ini kami berusaha untuk semaksimal mungkin bekerja dengan baik, guyub rukun dengan semuanya, dengan semua jajaran yang ada, khususnya keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Tuban, dengan tujuan untuk menjadikan Kementerian Agama Kabupaten Tuban menjadi lebih baik, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya ini adalah butuh kerjasama, butuh terobosan ya, kerjasama dengan stakeholder, dengan dinas-dinas terkait, dan tentunya butuh tekad, kerja keras, kerja tuntas dari ASN Kementerian Agama itu sendiri. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu, kita mencoba ya untuk membuat inovasi-inovasi pelayanan, karena di Kementerian Agama itu juga perlu dipahami oleh masyarakat bahwasanya Kementerian Agama biasanya yang dikenalkan haji dan madrasah atau penma gitu ya. Sehingga kami jelaskan bahwasanya di Kementerian Agama itu ada 6 seksi. Nah, 6 seksi itu semuanya butuh inovasi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Di antaranya adalah biar masyarakat ini semakin jelas ya, Kementerian Agama ini mengurusi apa saja. Yang dikenal kadang-kadang ngurusi nikah ya di KUA, ngurusi haji ya, seperti itu, ngurusi madrasah.
Jadi perlu kita jelaskan, Bu Ida ya. Nggih. Jadi Kementerian Agama itu ada yang namanya, yang pertama ya, ada Subbag TU. Nah, di Subbag TU itu yang jelas adalah mengurusi terkait dengan rumah tangga ASN. Keseluruhan ASN yang ada di Kementerian Agama, baik yang P3K, baik ASN, P3K, PTT, dan lain sebagainya. Pokoknya keluarga besar Kementerian Agama. Ya. Termasuk pelayanan-pelayanan yang ada di PTSP, termasuk kegiatan Pranata Humas itu juga ada di bagian Subbag TU ya, untuk memviralkan, untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat terkait dengan program-program yang ada di Kementerian Agama, termasuk pelayanan-pelayanan secara umum itu juga ada di Subbag TU melalui PTSP. Nah, kemudian ada di samping Subbag TU ada yang namanya Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren adalah memberikan pelayanan kepada pondok pesantren yang sudah berizin tentunya, yang ada di kantor Kementerian Agama, dengan seperti itu. Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren, baik itu madrasah takmiliyah, madrasah diniyah formal, ya, kemudian Taman Pendidikan Al-Quran, kemudian PAUD-Ki dengan jumlah yang tidak sekedar ratusan ya, bahkan ribuan ya untuk TPQ seperti itu. Kalau pondok pesantrennya insya Allah kurang lebih masih sekitar 200 ya. 200 ya. Itu sudah berizin semua atau bagaimana? Insya Allah sekitar 180 sekian. Oh, gitu, tinggal ya. Beberapa puluh saja ya. Berizin. Dan itu alhamdulillah ya, program-programnya juga kita sinergikan dengan Robitoh Ma'ahid ya, Ma'ahid Islamiyah, yang kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan terkait dengan pesantren ramah anak, dan insya Allah nanti setelah puasa juga akan segera ditindaklanjuti kembali, dan banyak sekali program-program. Nanti sudah kita mulai belum untuk sosialisasi madrasah pesantren ramah anak kita sudah mengawali ya, bulan keberapa itu dengan RNI ya, dengan RNI, dan insya Allah itu nanti akan menjadi program yang memang harus dijalankan ya, dalam rangka untuk menciptakan pesantren ramah anak sehingga tidak ada bullying dan lain sebagainya. Insya Allah itu Tuban aman ya Bu ya selama ini. Alhamdulillah ya, makanya itu kita harus terus ya menggalakkan program-program yang seperti itu. Insya Allah kita bahas di khusus program yang ada di seksi pesantren. Kita hanya ini mengenalkan aja kepada masyarakat ya, ada seksi apa saja kan seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya Seksi Pendidikan Madrasah ya, Seksi Pendidikan Madrasah atau PENMA ya, pendidikan madrasah. Itu jelas menangani lembaga yang kurang lebih jumlahnya 638 lembaga ya, sekitar itu ya, dari mulai RA, MI, MT, SMA, baik siswanya ya, gurunya, lembaganya, pengawasnya, semuanya. Siswanya ya. Bisa puluhan ribu ya, Bu ya. Siswanya kurang lebih sekitar 68.000 sekian, 70.000 kurang sekian. Artinya gurunya ada sekitar 5.000 sekian ya. Kemudian pengawasnya ada 34 ya. Tuh. Nah itu semuanya di bawah kendali Seksi Pendidikan Madrasah. Kemudian terkait dengan inovasi nanti kita sampaikan ya, terkait dengan inovasinya. Karena ada beberapa inovasi yang memang dilakukan oleh seksi-seksi yang ada. Kemudian ada lagi seksi PAIS ya, Seksi Pendidikan Agama Islam. Nah, seksi PAIS adalah seksi yang mengurusi ya guru-guru agama yang ada di sekolah umum ya, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, SMK. Jadi guru-guru agamanya itu adalah sertifikasinya memang ditangani oleh Kementerian Agama, termasuk bagaimana meningkatkan kompetensi guru-guru agama. Itu semuanya adalah di bawah tanggung jawab ya seksi PAIS, dan pengawasnya hanya ada 8 orang tidak ya. Nah itu, nah terkait dengan program-programnya luar biasa seksi PAIS itu, yang dari Kanwil itu termasuk PAIS Law, termasuk religious culture ya, bagaimana memberikan pembiasaan kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah.
Jadi beda ya, kadang-kadang kan ada yang mengatakan wah ini sekolah rasa madrasah. Memang kegiatan keagamaannya di situ yang menjadi garda terdepan ya guru-guru agama kita itu seperti itu. Kemudian sudah 3 ya, berarti masih kurang 3. Ya, Bimas Islam. Oh, Bimas Islam ya, ada seksi Bimas Islam. Jadi di Kementerian Agama itu hanya ada 2 ya yang menangani terkait dengan kegiatan keagamaan ya secara umum, yaitu seksi Bimas Islam. Seksi Bimas Islam ini tambah luar biasa ini. Seksi Bimas Islam, KUA masuk ada di situ, penghulu masuk ada di situ, penyuluh masuk ada di situ. Kemudian terkait dengan program-programnya terkait dengan kemakmuran ya atau pembinaan kemasjidan ya, kemudian majelis taklim, kemudian terkait dengan hisab ru'yat, kemudian keluarga sakinah ya, beban bangga itu masuk di situ. Terus nanti Gria Sakinah juga masuk di situ, banyak sekali ya. Nah, kepanjangan tangannya ya KUA yang ada di kecamatan itu ya, di wilayah kecamatan banyak sekali. Kemudian seksi penyelenggaraan haji dan umroh ya, untuk saat ini selama masih belum ada revisi undang-undang, kita Kementerian Agama kan masih menangani ya terkait dengan pelaksanaan haji khususnya tahun 2025. Nah, itu terkait dengan penyelenggaraan haji dan umrah ya, terkait dengan persiapan pemberangkatan, pemulangan, dan kadang-kadang masyarakat itu kan haji itu berangkat pulang kan gitu aja ya, taunya kan itu, padahal renak-reniknya ya, renak-reniknya ketika mau memberangkatkan haji, coba bayangkan memberangkatkan 1.000 orang ya ke luar negeri ya, berarti kan harus 1.000 orang bukan aja itu Bu ya. Iya kan gitu ya, ada sekitar 3 kloteran lah ya. Nah, itu coba bayangkan, berarti di seksi haji itu kalau kegiatan kesehariannya kan itu sudah jelas ya, pendaftaran, kemudian kadang ada pelimpahan porsi yang sudah meninggal, pembatalan, itu kan menjadi menu kesehariannya untuk seksi penyelenggaraan haji dan umroh. Nah, ketika sudah mau persiapan pemberangkatan itu biasanya kan bulan Oktober itu kan sudah ketika haji pulang ya, haji pulang itu kan biasanya selesai pelaksanaan kan antaranya Juni-Juli itu ya, Juli lah katakanlah semacam itu. Agustus September berhenti 2 bulan, Oktober itu sudah mulai berhenti, tapi pelayanannya masih enggak ada. Jadi anggapan memang Bu, saya juga sering mendengar kalau haji itu enak, haji itu kerjanya nih apa haji setahun tok kayak gitu, padahal kenyataannya kan setiap hari juga ada yang dikerjain seperti itu. Dan dulu sebelum saya menjadi kepala seksi penyelenggaraan haji dan umroh, saya juga berpikirnya gitu ya, paling berangkatkan pulang, ternyata enggak seperti itu ya, sibuknya juga luar biasa ya. Dari persiapan terkait dengan estimasi jamaah, kita kadang-kadang yang sulit itu kan gini Bu Ida ya, jadi masa tunggu mereka itu ketika mau berangkat itu kan sampai kadang 10 tahun kan, sekitar kurang lebih sekian itu ya, sampai 11 tahun ya, apalagi kena COVID kemarin yang berangkat tambah mundur kan 2 tahun kan, seperti itulah. Artinya apa? Artinya ketika mereka menunggu alamat yang dipakai ketika daftar itu kan domisilinya kan jelas ada di Tuban. Nah, tetapi ketika akan pemberangkatan ya, ketika kita panggil ya nama-nama itu sesuai dengan estimasi keberangkatan ya. Nah, kayak tahun yang sekarang ini ya, kita mengundang sekitar 1.000 orang kan, seperti itu. Ternyata ada 100 sekian yang tidak bisa diketahui atau sulit dicari alamatnya. Itu sampai sekarang belum ketemu. Alhamdulillah masih tinggal hanya beberapa, tapi alhamdulillah karena memang haji itu satu yang ketinggalan itu kan ya tidak sukses kan, karena seperti itu ya, sehingga satupun itu kalau tidak berangkat ya harus jelas alasannya kenapa, apakah memang tunda ataukah memang meninggal dunia atau itu pindah alamat atau bagaimana ya? Makanya kita mengerahkan ya semua kepala KUA ya, penyuluh semuanya ya, disuruh mencari alamatnya itu. Kemudian kita share ke grup-grup itu kan, Bunmas, grup apa, BE, tahu orang ini apakah masih hidup atau apakah tidak. Nah, artinya apa? Karena kita harus mempersiapkan dari awal.
terkait dengan pasporing ya. Jangan sampai nanti ada yang ketinggalan, kemudian nggak bisa satu keberangkatan kan seperti itu ya, karena memang kloter kan nanti kan sudah jelas ya seperti itu. Mas ada gara-gara tidak dengar informasi kemudian tidak jadi berangkat. Betul. Nah itu kan yang salah lagi nanti kita nggak bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Mau tanya Bu, berarti kalau ada yang tidak terdata seperti itu ya, terdata artinya alamatnya atau apanya, apakah tim haji turun ke lapangan? Iya, dan alhamdulillah kita itu enaknya di Kementerian Agama itu punya organ ya, katakanlah organ sampai ke bawah kan situ ya. Jadi KUA itu kan punya juga penyuluh, punya penghulu. Nah, ada juga di situ P3N. Kalau alamatnya domisilinya di kecamatan ini kan insya Allah mereka masih bisa cari kan, entah itu tanya kepala desa, tanya siapa dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah dari 100 sekian tinggal sekian itu. Lah itulah kerjanya kan mulai dari awal kan sudah menyisir kan nama-nama itu. Mulai Oktober lah ya. Kemudian sosialisasi terkait masalah paspor, kemudian biovisa. Kemudian kita sosialisasikan juga terkait dengan pemeriksaan kesehatan mereka, kita dengan dinas kesehatan kan seperti itu. Kemudian kita juga nanti keluar cadangan kita juga harus seperti apa, jangan sampai nanti ada seat yang kosong kan seperti itu ya. Dengan jatah pemerintah umpama Indonesia dikasih 221.000 porsi, jangan sampai nanti ada tersisa banyak, padahal banyak yang antri kok sampai tersisa kan seperti itu. Jadi kemudian kita sosialisasikan dengan menunggu KMA, PMA kemarin itu terkait dengan penggabungan, terkait dengan pelimpahan porsi. Jadi semuanya itu kan masyarakat harus tahu. Dan itu harus dipahamkan betul, jangan sampai mereka tidak paham kemudian mengganggu untuk mereka menjalankan rukun Islam yang kelima karena tidak dengan informasi. Dan itu pun harus istilahnya ya, kita harus memberikan pelayanan yang maksimal. Kan seperti itu. Belum lagi manaseknya. Nah, jadi kan ternyata kan banyak juga ya. Karena apa? Karena apa? Karena kita inginnya itu sukses, keberangkatannya tidak ada yang tertinggal, kemudian pulang mendapatkan predikat haji mabrur. Lah, untuk mencapai semua itu ya tidak semudah itu. Kemudian yang terakhir seksi penyelenggara zakat dan wakaf. Nah, ini perlu Bapak Ibu alhamdulillah ya pahami bersama untuk saat ini bersama dengan BPN ya. Jadi percepatan sertifikat tanah wakaf ya. Jadi kepada masyarakat yang mewakafkan tanahnya, para nadhir yang belum yang diberikan dipasrahi ya oleh wakif ya, tanahnya untuk dikelola oleh para nadhir baik itu madrasah, mushola, masjid, pondok pesantren ya dan lain sebagainya yang belum bersertifikat wakaf. Alhamdulillah tahun ini ya, jadi BPN sama penyelenggara Jawa ini turun di beberapa kecamatan dan luar biasa ya. Dan insya Allah semoga nanti segera tertuntaskan karena ada 1.000 sekian ya dengan data. Jadi cross check data BPN dengan penyelenggara Jawa dan itu luar biasa. Kemudian insya Allah nanti juga akan kita sosialisasikan terkait dengan wakaf uang. Ya, kemudian nanti terkait dengan pemberdayaan zakat ya alhamdulillah. Penjawa sudah kerja sama yang sangat bagus sekali dengan Basnas dan las-las yang ada. Jadi bagaimana Penjawa beserta dengan Basnas, las itu bisa merubah masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban dari mustahik menjadi seorang muzaki. Dan itu juga nggak semudah karena perlu pemberdayaan, perlu bagaimana memberikan kiat-kiat yang sekiranya orang itu mempunyai keinginan yang kuat, gemregah ya, tidak hanya sekedar menerima sifatnya konsumtif ya, tetapi bagaimana ketika diberi bantuan itu dikelola kemudian bisa merubah, meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, itu pun menjadi target, menjadi PR kita bersama. Nah, ternyata banyak kan Kementerian Agama seperti itu. Ya, padahal ini belum sampai mendetail ya Bu ya? Belum. Nah, terkait dengan program layanan inovasi ini ya, biar nanti kapan-kapan nanti kita tuntaskan ya.
Jadi ada saya perkenalkan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban bahwasanya di Kementerian Agama ini baik yang sudah berjalan maupun yang perencanaan ke depan ya untuk pelayanan, memberikan pelayanan yang cepat apalagi di era digital ini ya. Yang pertama kita punya inovasi yang namanya pelayanan siwalan. Ya, Pas itu ini kan ya. seger. Ya, seger ya ini nanti kalau dibuka. Puasa-puasa sih Jadi ya. siwalan itu sistem informasi widget layanan Kemenak Tuban. Jadi insya Allah semoga nanti setelah hari raya dan ini masih proses ya Bu Ida ya. Dengan yang ada di Subak TU kan ini masih proses ya. Jadi memberikan layanan konsultasi kepada masyarakat terkait layanan kantor Kementerian Agama melalui aplikasi widget sehingga masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Contohnya tanya. Oh, walaupun itu sudah bisa dilihat di pusaka ya. Kirim aja, saya nomornya porsi sekian. Itu pun sekarang itu sudah bisa sebetulnya ya. Cuma belum melalui widget, tapi saya selaku kepala kantor ya sering ada yang Bu saya dilihatkan ini nomor porsi saya estimasi tahun berapa kan bisa dilihat di pusaka itu ya. Nah, itu contohnya atau mungkin tanya apalah dan lain sebagainya. Tidak usah hanya tanya saja kemudian ke seksi. Ya kalau ketemu dengan kasihnya atau CFU yang menangani. Kalau enggak kan ya kasihan juga. Jadi nanti ada layanan yang insya Allah langsung bisa dijawab melalui widget itu ya. Ibu Umi, ini informasi mungkin ya. Jadi memang banyak netizen masyarakat ya yang bertanya itu lewat DM medsos Ibu. Jadi kalau kadang saya share ke Ibu kan ya, kalau saya bisa menjawab saya jawab, tapi kalau tidak saya limpahkan ke kasihnya. Baru setelah itu kita jawab sesuai arahan dari mereka. Jadi sebenarnya nanti kalau ada widget ada tambahan lagi lebih fokus gitu ya Bu. Dan insya Allah nanti yang jawab sesuai dengan tusinya masing-masing biar nanti nggak menjadi bola liar ya pertanyaan itu kan lebih bisa memberikan pemahaman, kepuasan, pelayanan kepada masyarakat terkait dengan tusi yang ada di Kementerian Agama. Kemudian ada lagi ketupat ya. Jadi kartu ini makanan tok ini ya. Iya, makanan saja ini ya. Jadi ketupat, kartu keluarga dan KTP baru untuk pengantin. Jadi ini kita juga berikhtiar, alhamdulillah kita ingin kolaborasi dengan Dukcapil ya, karena di situ kan KTP, KK itu kan yang menerbitkan dari Dukcapil. Jadi insya Allah kolaborasi ini sangat kolaborasi yang manis sekali ya. Jadi kita ingin nanti pengantin baru selain mendapatkan buku nikah ya dari KUA ya, juga mendapatkan fasilitas kartu keluarga dan KTP yang sudah terupdate statusnya dari belum menikah menjadi menikah, nah seperti itu ya. Dan alhamdulillah kita sudah komunikasikan dengan Dukcapil. Insya Allah nanti kita juga semoga nanti ya keinginan kita untuk mencari studi ilmu ya, bukan studi banding karena belum sebanding ya. Iya, insya Allah nanti kita bersama-sama dari tim ZI kita bersama-sama ke Bantul atau ke Jogja. Insya Allah nanti juga semoga bisa membersamai kita ya dari Dukcapil sehingga karena di sana sudah ada praktek seperti itu. Bagaimana itu bisa diterapkan di Kabupaten Tuban sehingga pemerintah daerah bersama dengan Kementerian Agama yang digawangi oleh Dukcapil itu nanti bisa memberikan pelayanan yang luar biasa kepada masyarakat ya melalui program ketupat ini. Apalagi visi misinya Mas Bupati adalah memberikan pelayanan yang cepat ya di era digitalisasi ini dan kayaknya program ini masuk ya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah Tuban Bangga, Tuban membangun keluarga. Jadi ini alhamdulillah program ini ya sudah dilaksanakan luar biasa oleh KUA, oleh para penyuluh kita yang Masya Allah luar biasa sekali ya di masing-masing kecamatan. Jadi di situ ada Bina Remaja Usia Sekolah, Bina Remaja Usia Nikah, ada Pusaka Sakinah, kemudian ada apa itu yang Mama Cantik mengantar Macan Ternak ya, Mama Cantik mengantar anak itu juga sudah di komunitas itu sudah dibuat semacam kayak majelis taklim ya. Dari di situ diisi dengan terkait dengan stunting, terkait dengan keluarga sakinah dan lain sebagainya. Dan kita juga punya majelis taklim yang kurang lebih 1.000 ya, dan itu habis dibagi oleh teman-teman penyuluh ya sebagai binaannya. Dan insya Allah ini juga dalam rangka memberikan penguatan ya terkait dengan membangun keluarga itu dengan Tuban Bangganya, dan semua itu masuk di program itu saya kira ya di Tuban Bangga.
Dan insya Allah tanggal 11 itu nanti akan ada launching bersama secara serentak terkait dengan kegiatan BRUS ya, sama 11 ini puasa ini Maret nanti, ya dari Kanwil ya, nanti secara serentak ya, jadi lebih dikuatkan walaupun Tuban sudah melaksanakan yang luar biasa, tapi Kanwil juga menguatkan terus ya terkait dengan program ini ya. Ini digawangi oleh seksi Bimas Islam, ketupat ini kolaborasi ya dengan Dukcapil. Kemudian yang keempat adalah program Anugerah Madrasah Inovasi. Nah, bentuk apresiasi dan pengakuan terhadap madrasah yang berinovasi ya, meningkatkan kualitas, kreativitas ya madrasah, kemudian pengembangan mutu pendidikan madrasah, peningkatan kualitas juga agar madrasah kita selalu diminati oleh masyarakat ya, persaingan yang sangat berat itu ya. Jadi ada di AMI itu ada tiga keunggulan ya, ada keunggulan ya di bidang literasi, entrepreneur dan SMAP yang kemarin itu masuk tahun yang ketiga yang diikuti oleh madrasah-madrasah yang ada di Kabupaten Tuban, dan ini terus ya digawangi oleh seksi Penma terus ya berkreativitas ya, bagaimana terus bisa meningkatkan kualitas madrasah kita. Ya, kemudian ada Gempita ya. Gerakan melayani perizinan Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Madrasah Diniyah. Karena sudah dikontren karena TPQ ini ya setiap 5 tahun harus ada izin diperbarui lagi ya, dan termasuk madrasah diniyahnya. Jadi seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren terus turun ke bawah untuk memberikan pendampingan, kemudian pembinaan ya kepada TPQ yang jumlahnya ribuan yang ada di Kabupaten Tuban ya, dengan istilahnya metode yang berbeda karena terserahlah terkait dengan metode yang diberlakukan, karena kurikulumnya alhamdulillah juga semuanya sudah tertata. Tetapi terus kita bersama-sama bagaimana TPQ ini bisa meningkatkan terkait dengan pengelolaan yang ada. Ini menjadi program dari seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Kemudian ada Bima Hasta, bimbingan manasik haji sepanjang tahun. Karena haji itu tidak hanya punya uang, kemudian sehat, tetapi ilmu manasik itu juga tak kalah pentingnya ya, Bida ya, seperti itu. Berarti kalau Bima Hasta itu tidak harus yang akan berangkat ya Bu ya, misalnya 2 tahun, 3 tahun yang akan datang baru berangkat boleh ikut ya? Boleh, nah itu sebetulnya ya, ketika kami sebagai kepala seksi haji itu sebetulnya kita ambil 3 tahun ya sampai 4 tahun yang akan berangkat haji. Artinya apa? Karena biasanya di situ itu banyak ya yang terkait dengan pelimpahan porsi, itu kan mendadak ya. Kemudian penggabungan pendampingan, kemudian lansia itu kan nggak menurut urut, nggak berdasarkan nomor urut porsi kan. Nah kadang-kadang mereka itu nggak sampai ikut gitu loh, nggak sampai ikut manasik secara detail. Tiba-tiba dia terpanggil ya dengan alasan yang memang diperbolehkan oleh regulasi kan, seperti itu. Nah mereka berpikir kalau saya nggak ikut tahun ini, apakah tahun depan ada jaminan saya masih sehat, masih hidup kan gitu, sehingga meninggalkan yang namanya manasik, padahal itu sangat penting sekali dan itu termasuk salah satu tujuannya kan, seperti itu. Sehingga program ini kami harapkan juga KUA bisa bersama dengan KBIHU ya, majelis-majelis taklim yang ada ya, dengan ormas-ormas yang ada yang ada di wilayah kecamatan masing-masing, dan itu luar biasa dampaknya untuk jamaah haji kita ya, Bima Hasta. Bisa mandiri gitu ya Bu ya? Iya bisa, jadi kemandirian jamaah itu kan sebetulnya untuk kalau kemarin itu ya nilai kepuasan ya, indeks kepuasan jamaah haji itu kan melampaui ya Bu Ida ya, 80 sekian kan gitu ya dari semuanya. Cuma yang kadang-kadang yang masih dirasa kurang maksimal itu adalah kemandirian haji dalam rangka melaksanakan rukun wajib haji itu ketika berada di Makkah ya kan, seperti itu. Dia itu masih tergantung dengan pembimbing. Jadi karena apa ya? Karena kurang menguasai
Jadi ilmu memang manasik perlu itu. waktu ya Bu ya. Tapi Ya. kemarin Ibu tahun yang 2004 itu sudah banyak jemaah yang mandiri, artinya Alhamdulillah, mereka nggih. pergi-pergi sendiri, pulang sendiri. pulang sendiri, termasuk melakukan rangkaian ibadah ya. Man ihtasyakur ihram tawaf sa'i syukur lah. Dia nggak usah harus menunggu saya diajak pembimbing saya diajak ini. Kalau ada waktu, ya dia melaksanakan, baik itu umroh wajib maupun umroh sunnah. Ada Bu dari Kabupaten Tuban yang umrohnya itu 22 kali Bu, saking mandirinya. Iya luar biasa itu. Kalau sehat, kemudian bisa menguasai ya ilmu manasik, dia akan enjoy di sana. Yang penting sehat kan seperti itu. Kemudian yang ketujuh sih jempol wakaf. Jadi di sini sistem jemput bola layanan wakaf. Saat ini bersama dengan BPN betul-betul dilakukan bagaimana wakaf, data wakaf ya yang ada di Kementerian Agama melalui seksi penyelenggara zakat wakaf itu betul-betul bisa tuntas. Ya, karena memang wakaf ini adalah aset milik Allah kan yang harus kita selamatkan bersama-sama. Jangan sampai nanti sudah diwakafkan kemudian ahli warisnya menggugat dan lain sebagainya. Karena ini kok prospek ya, dijual kok mahal. Kemudian karena nggak punya kekuatan hukum. Kadang-kadang AIW-nya saja hilang, coba bayangkan. Jangankan bersertifikat wakaf, AIW-nya saja hilang. Kemudian dia nggak punya dasar, kemudian ada yang gugat, kalah dia. Kalau punya AIW itu masih lemah ya Bu, ya kuat ya. Ya paling tidak kan kekuatan hukumnya memang belum 100%, tapi minimal kan itu sudah, kalau memang nggak hilang kan. Kadang-kadang di KUA-nya di sana nggak ada. Nadirnya bingung siapa yang pegang nadirnya sudah mati semua. Lah itu repotnya. Itu masalah ya. Lah itu akhirnya ahli warisnya ini punya bapak saya. Bapak saya mau saya jual. Ini. Makanya ini ya Kementerian Agama harus menjaga aset Allah itu ya. Ya ini melalui program si jempol wakaf. Kemudian si Jamal ya. Sapa inspiratif jamaah majelis taklim. Jadi program bimbingan untuk majelis taklim yang alhamdulillah si Jamal ini sekarang kan ada sapa menyapa sholat zuhur. Kemarin apa itu? Kemarin lupa namanya. Sapa jamaah sholat zuhur itu ya. Nah, alhamdulillah luar biasa itu. Dan itu sekaligus kita menyapa majelis taklimnya. Kita menyapa takmir masjidnya ya. Sajadah berkah. Sajadah berkah. Dan itu luar biasa sudah dilakukan oleh KUA sama penyuluh-penyuluh kan. Itu sekaligus mensosialisasikan masjid-masjid yang belum didaftarkan di aplikasi SIMAS ya. Kemudian majelis taklim yang belum didaftarkan ya, belum punya izin operasional. Kemudian di situ kalau memang ada UMKM sekarang dibuka lagi ya, sertifikat halal. Buka lagi ya. Ini suratnya kemarin sudah kita display ya. Nah di Satgas halal. Nah ini semua di saat sajadah berkah kita sampaikan ya, teman-teman menyampaikan ke masjid-masjid kepada masyarakat secara langsung sekaligus memberikan pelayanan ya, memberikan pelayanan. Dan ini luar biasa. Jadi kami masya Allah puasa ini rasanya ya senang. Perasaan kegiatan makin banyak Bu, karena waktunya kita kerja juga makin pendek gitu ya. Jadi nggak istirahat sama sekali. Dan alhamdulillah ada yang kita lakukan ya untuk kemanfaatan masyarakat, untuk kemanfaatan umat kan seperti itu ya. Ternyata ketika kita menggali satu galian itu, ketika digali lagi itu ternyata lebih dalam, lebih banyak yang perlu kita lakukan ya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ada yang namanya Salima ya, sapa lintas agama. Kan kita punya kampung moderasi beragama ya. Nah kampung moderasi beragama, jadi nggak ada jaminan ya Bu Ida ya. Saat ini Kabupaten Tuban kan memang sangat kondusif sekali. Bahkan di penilaian ya BPS itu kan melampaui angka nasional ya, indeks kerukunan umat beragama ya. Tapi apakah itu menjadi jaminan sampai nanti anak cucu kita? Kan enggak, kalau kita tidak merawatnya. Nah bagaimana cara merawatnya? Ya melalui majelis taklim, termasuk kelompok moderasi beragama. Bagaimana kita terus memberikan penguatan terkait dengan moderasi beragama, atau program kita adalah
KNB ya, program penguatan ya moderasi beragama, dan itu terus kita lakukan, dan alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan ya di dalam kegiatan Hari Amal Bakti ya, kita sudah resik-resik ya tempat ibadah. Dan itu kan kelihatan sekali ya ukhuwah basyariyah, ya persaudaraan antara sesama manusia ya. Karena Kementerian Agama kan bukan Kementerian Agama Islam saja ya, walaupun minoritas, kita kan masih harus memperhatikan ya kepentingan-kepentingan dari agama lain. Dan alhamdulillah kita sudah sapa ya kemarin resik tempat-tempat ibadah. Kemudian kemarin juga kita melaksanakan jalan lintas agama. Di situ ada romo, ada pendeta, semuanya gabung menjadi satu dan terasa indah sekali. Ya, dan itulah yang nantinya yang akan terus memperkuat ya NKRI ya menjadi harga mati ya, seperti itu. Jadi penguatan itu harus tetap kita lakukan bersama dengan FKUB, bersama dengan pemerintah daerah tentunya, dari semua elemen-elemen ormas-ormas yang ada. Jadi itulah termasuk kita punya ya Kriya Sakinah ya, jadi Kriya Sakinah ya. Jadi Kriya Sakinah Kementerian Agama. Monggo masyarakat ya, tentunya di situ insya Allah nanti ada konselor-konselor kita yang terdiri dari baik itu dari KUA, penyuluh maupun ASN yang ada di Kementerian Agama. Jadi kalau ada permasalahan yang masih bisa dalam rumah tangga, anak dan lain sebagainya, monggolah kita sharing bersama-sama. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan bersama-sama. Jadi itu Bu Ida, itu ya, singkat saja, nanti kapan kita sambung ya. Lebih mendadak gitu ya. Luar biasa penjelasan Bu Umi tadi. Yang paling menarik yang terakhir pemirsa, karena ada Kriya Sakinah Kementerian Agama. Jadi yang mengalami kesulitan bermasalah dengan rumah tangganya, mau curhat kemana takut, lebih baik curhat ke Kriya Sakinah, dijamin aman ya Bu ya. Insya Allah. Termasuk ini Bu, kesulitan ekonomi di kesulitan ekonomi itu berarti mintanya kalau jam 2 malam ya, jam 3 malam ya. Oh, tahajud ya. Oke, Ibu, ini kan saat ini kita sedang menjalani ibadah puasa 1446 Hijriah. Program apa yang diusung oleh Kementerian Agama? Ya alhamdulillah ya, karena alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini program-program Kementerian Agama itu yang ada di Indo ya, yang ada di Indo maupun yang ada di KUA. Yang ada di Indo ya jelas pagi tadarus Al-Quran kan sebelum masuk kantor ya, untuk ASN yang sudah terjadwal, kemudian sampai jam 8:30, kemudian kan bekerja ya seperti biasa, kemudian jam 11:04 ya yang mempunyai tugas untuk tadarus meneruskan sampai nanti jamaah sholat zuhur. Setelah sholat zuhur jamaah ada kultum kan seperti itu ya, kemudian jamaah sholat asar jam 3 kan kita sudah. Kultumnya 2 ya Bu ya? Kultumnya ada 2 kan, kultumnya di podcast ya, kultumnya ada di podcast dan kultum yang ada di musola. Ya, alhamdulillah ya, terima kasih ya Bu Ida. Kemudian ada sholat tarawih juga ya, nanti malam ya kita mulai untuk Super TU. Kemudian program-program yang jelas yang ditangani digawangi ya oleh Seksi Bimas Islam sama penyelenggara Jawa ya. Jadi nanti yaitu sajadah berkah ya, sajadah berkah Ramadan itu alhamdulillah kita pantau terus ya. Jadi saya selaku kepala kantor minta kepada kepala KUA sama penyuluh-penyuluh memaksimalkan programnya untuk memberikan pencerahan, tadarus ya, kultum, ceramah-ceramah di masjid-masjid yang ada di wilayah kecamatan, sekaligus menyampaikan program-program dari Kementerian Agama yang prioritas ya, memang semua prioritas, tetapi yang cepat harus kita lakukan ya, termasuk sertifikat tanah wakaf itu ya, mempercepat sertifikasi tanah wakaf, kemudian termasuk agar masyarakat tahu UMKM itu harus didaftarkan sertifikat halal yang segera untuk saat ini sudah dibuka ya itu, kemudian sertifikat halal, kemudian UMKM ya untuk sertifikat halal, kemudian sertifikat wakaf ya, kemudian kemasjidan ya, masjid-masjid harus segera, mushola masjid harus segera didaftarkan melalui aplikasi SIMAS. Kemudian untuk masjidnya ya
terkait manajemen ya, untuk susunan kepengurusannya, kalau bisa ya harus diseragamkan sehingga nanti tidak ada masjid yang hanya ada satu bidang saja ya. Bidang kan ada 3 bidang ya, idarah, imarah, dan riayah. Jadi ketiganya itu harus dijalankan di semua masjid sehingga nanti masjid itu pengelolaannya bisa bagus ya, karena itu sudah ada PMA-nya. Jadi itu yang perlu disosialisasikan oleh teman-teman penyuluh ke takmir-takmir masjid di masjid yang ada di sekitarnya seperti itu. Dan insya Allah nanti di 17 Ramadan itu nanti ada nuzul Quran ya, sekaligus nanti santunan yatim dan doa. Kemudian nanti Idul Fitri, kita nanti safari ke para tokoh-tokoh agama, kiai, kemudian ke lintas sektor ya, ke tokoh-tokoh masyarakat. Jadi itu adalah kegiatan yang ada di bulan Ramadan di samping kegiatan rutinitas kita yang harus kita laksanakan meskipun di bulan Ramadan ini, seperti itu. Luar biasa. Ibu, terakhir ini Bu ya, pesan dan harapan Bu Umi ini untuk warga Kemenak Tuban apa ini? Jadi pesan saya, sebagus apapun program kita yang ada di Kementerian Agama, tanpa kebersamaan, tanpa kerja keras kita bersama, tanpa saling memberikan masukan ya, itu tidak akan ada artinya dan tidak mungkin akan berhasil. Sehingga yang terpenting di sini adalah kerjasama yang baik, saling memberikan nasihat ya, saling memberikan masukan untuk Kementerian Agama ke depan lebih baik dan bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Jadi seperti itu. Terima kasih Bu Umi. Kita rasanya ingin ngobrol terus ini, cuma waktunya ini Bu Umi ya. Oke, pemirsa semua dulur Kemenak Tuban yang berbahagia, usai sudah pertemuan kita kali ini, jangan lupa terus semangat untuk Kementerian Agama tercinta dimanapun kita berada. Semoga sharing ilmu dan informasi yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan menambah semangat untuk terus melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Mari kita akhiri dengan sebuah pantun Bu Umi. Ya. Seorang lelaki beruban sedang memperbaiki busi. Kemenak Tuban terus bergerak dan berinovasi. Makan mie, minumnya susu. Semoga Bu Umi sehat selalu. Amin, Pergi ke amin. Pati naik delman lama sekali. Laidia Mariati selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di lain hari. Semoga semua sehat. Amin. Ya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.